terkait dengan klaim yang sering dikumandangkan ya oleh para habaib dari Bani Ba'alawi ini. Sebuah klaim yang ya kadang-kadang dipakai untuk memonopoli atau untuk mengestabliskan ya hegemoni mereka ya, sebagai penentu atau pembawa ajaran agama Islam, dan juga untuk menyombongkan diri, dan setelah itu juga merendahkan kita Muslim di Nusantara ini dengan perkataan-perkataan seperti kalau nggak ada kami kalian masih telanjang, nggak pakai baju, kalau nggak ada kami datang ke sini kalian masih menyembah pohon, kalian masih menyembah batu, kalian masih tinggal di pohon-pohon, dan berbagai macam narasi-narasi lainnya yang selain sombong juga merendahkan kita, saudara. Klaim-klaim itu kan seperti yang kita ketahui ya, kita pahami bersama, ini seringkali dikumandangkan, didengung-dengungkan oleh mereka untuk menonjolkan superioritas mereka, dan juga untuk menunjukkan bahwa mereka ini berperan sangat penting, khususnya untuk kita umat Islam di Nusantara ini, saudara. Padahal ternyata tidak ada bukti-bukti sejarah yang bisa membuktikan klaim mereka itu benar. Ya, tidak ada data dalam kesejarahan yang membuktikan bahwa kita ini memang betul-betul mengenal Islam setelah ada para habaib, setelah datangnya para habib ini ke Nusantara, saudara. Ya, itu nongseng, itu adalah sebuah pembohongan, saudara. Nah, kemudian terkait dengan ada seorang tokoh, yaitu seorang Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Ini beliau terkenal sebagai seorang ulama, seorang pemikir ya, seorang guru di Yaman sana, di Tarim ya. Bahkan dia juga merupakan salah satu guru dari wali kutub ya, kutubuz zaman saat ini yang mereka percaya, yaitu Umar Khatib. Nah, beliau ini sudah meninggal tahun 2022 kemarin ya. Nah, pada tahun 2016 beliau ini pernah mengadakan diundang ya, didaulat menjadi pembicara dalam salah satu seminar, di mana di situ banyak ada mahasiswa, ada dosen-dosen ya di Indonesia. Nah, kemudian beliau ini menceritakan tentang kondisi di Yaman, di mana di Yaman itu carut-marut negaranya, terus-terusan berperang ya, tidak ada kesudahan. Dan kemudian ada peserta yang bertanya atau mungkin memberikan pertanyaan, juga pernyataan mungkin ya, bahwa kalau memang negara Anda seperti itu ya, kata si peserta itu kepada si pembicara, kenapa ulama-ulama Yaman, kenapa Anda dan ulama-ulama di Yaman itu kenapa tidak mencontoh bagaimana Muslim di Indonesia yang bisa mempertahankan keamanan ya, kerukunan, sehingga tidak terjadi seperti di Hadramaut, tidak terjadi seperti di Yaman. Nah, setelah ditanya seperti itu, kelihatan agak-agak emosi ini bapak ini ya, si Habib ini. Kemudian ya menceritakan lah argumen-argumennya, bahkan ada satu kalimat di mana dia berkata, antum la ta'rifunal Islam illa minal Yaman. Ente ini, antum ini gak bakal mengenal Islam kalau tidak ada dari Yaman, kecuali dari orang Yaman, katanya begitu. Dalam artian bahwa Islam ini pertama kali ya dibawa oleh orang Yaman, saudara, begitu. Bahkan ada kelanjutannya yang intinya ya untuk mengokohkan pendapatnya tersebut. Nah, mereka kan memang mungkin untuk semua habaib, mereka punya pola pikir seperti itu, dan memang diajarkan untuk mengklaim seperti itu ya, khususnya di Nusantara ini. Padahal ya terbukti itu adalah sebuah kedustaan besar, saudara. Kedustaan besar, tidak ada kebenarannya sama sekali, hanya klaim tidak berdasar. Nah, secara bukti kesejarahan, kedatangan para habaib dari Yaman sono, dari Hadramaut ke Nusantara ini ya, di awal memang ada sekitar abad ke-17, tetapi itu tidak masif ya, hanya sedikit saja, dan kemudian ada kekosongan sekitar
satu abad, ya baru di abad 18-19 itu baru secara masif mereka ya terus-menerus berdatangan. Artinya, kalaupun mau mengakui secara kesejarahan di mana tercatat di abad 17 ya, itu mereka sudah ada. Oke lah, sudah ada. Walaupun tidak masif seperti periode satu abad setelahnya ya. Kemudian apakah di abad ke-17 Nusantara ini baru mengenal Islam setelah adanya mereka datang ke sini? Tidak, teman-teman ya, saudara, tidak. Lalu tahun berapa atau abad keberapa? Oh, abad ketika masa Wali Songo, karena mereka mengklaim bahwa Wali Songo itu Ba'alawi, Wali Songo itu Habaib. Tidak juga, karena sebelum masa Wali Songo ternyata sudah ditemukan keislaman, saudara, yaitu sekitar tahun 1300-an. Sudah ada kerajaan Samudra Pasai di Aceh, saudara, ya ikhwan saudara, dan bukti kesejarahannya terungkap. Salah satunya yang tidak bisa lagi dibantah adalah melalui catatan perjalanan seorang Ibnu Battutah ya. Itu kalau kita di zaman modern sekarang ini bisa mengenalnya, bisa membacanya di dalam buku Rihlah Ibnu Battutah ya, yaitu berisi catatan-catatan perjalanan seorang Ibnu Battutah berkeliling ke negeri-negeri di dunia ini, dan salah satunya pernah singgah di Aceh, saudara, ya ikhwan saudara, dan itu masanya adalah sekitar 1340-an lah ya. Ya, artinya jauh sebelum kedatangan para habaib, saudara. Jauh berabad-abad itu jaraknya ya, beda waktunya itu berabad-abad lamanya, saudara. Jadi sama sekali ini bisa dengan telak terbantahkan pengakuan atau klaim mereka bahwa mereka lah para habaib Ba'alawi inilah yang membawa Islam ke Nusantara ini. Bohong, dusta, saudara, nongseng itu semua. Nongseng ya. Ibnu Battutah ini ya sudah singgah ya, sudah singgah di Aceh. Waktu itu kerajaannya disebutnya Sultan Jawa, karena orang-orang luar negeri itu dulu mengenal Nusantara ini dengan sebutan Jawa ya. Semua seantero Nusantara ini ya, termasuk Aceh juga. Sehingga di dalam penyebutannya dalam catatan Rihlah ya, catatan perjalanan seorang Ibnu Battutah itu dikenal atau beliau itu menyebutnya sebagai tanah Jawa. Sehingga ketika singgah di Aceh itu dan mendapati di sana ada kerajaan Islam yang waktu itu diperintah atau yang menjadi raja waktu itu Sultan Malikul Zahir ya, Sultan Jawa ya, kalau dalam catatan beliau itu di Aceh. Nah, ini ada, kalau teman-teman bisa cari ya, ada PDF-nya, buku Rihlah Ibnu Battutah ini di halaman terakhir ya, halaman terakhir, halaman 601 sampai 603. Di situ ada catatan perjalanan Ibnu Battutah di Samudra Pasai. Di dalam pelajaran sejarah SMP dulu juga dibahas masuknya Islam ke Nusantara. Nah, betul. Ada nama Ibnu Battutah, iya, nggak ada nama Al-Haddar, nggak ada nama bin Syihab, nggak ada nama Asyegaf, tidak ada, saudara. Mereka memang sudah nggak punya malu, sampai klaim apapun mereka lakukan, kebohongan apapun mereka nggak punya malu dan nggak merasa risih. Mereka nggak merasa kebohongan itu adalah sebuah kejahatan, kebohongan adalah sebuah kemaksiatan, kebohongan adalah salah satu ciri-ciri atau tanda orang munafik ya. Bahkan ya sifat al-kazab itu kan sangat dibenci ya oleh Allah, saudara. Ini saya bacakan sedikit ya. Sultan Jawa bernama Sultan Malik Az-Zahir. Ia termasuk sosok yang disegani dan dihormati. Lebih dari itu, ia termasuk penganut mazhab Syafi'i. Ia juga sangat mencintai para fuqaha yang datang ke majelisnya untuk bertukar pendapat. Ini cerita Ibnu Battutah ya. Masyarakat mengenalnya sebagai sosok yang senang berjihad dan berperang
namun juga rendah hati. Ia datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat dengan berjalan kaki. Para penduduk Jawa atau dalam kurung Nusantara mayoritas bermazhab Syafi'iyah. Mereka senang berjihad bersama sultan sehingga mereka memenangkan peperangan melawan orang-orang kafir. Bahkan orang-orang kafir membayar jizyah kepada sultan sebagai bentuk perdamaian. Kemudian di alinea berikutnya, kedatangan kami ke istana sultan. Nah, jadi benar-benar ya Ibnu Battuta ini berinteraksi langsung. Ya, datang ke istana, masuk ke istana, berkenalan dan silah ukhuwah ya kepada Sultan Malikuz Zahir, saudara. Ya, diceritakan bahwa ya begitulah keadaan di sana ya, bahwa Sultan ini sangat dikenal sebagai orang yang rendah hati, baik hati, meskipun juga ya, tegas ya. Digambarkan dengan dia memimpin langsung ketika ada perang, begitu saudara. Dan juga bagaimana ini diceritakan bagaimana Sultan menjamu beliau ya sebagai tamu. Nah ini kemudian juga sampai sholat berjamaah bersama Sultan. Jadi betul-betul sudah berislam, saudara. Ya, sudah ada kerajaan Islam Samudra Pasai. Itu adalah bukti bahwa Islam sudah ada di Nusantara ini, teman-teman. Islam sudah ada jauh sebelum Ba'alawi datang, jauh sebelum Habib ini datang. Lah, dari mana ini mereka bisa punya data, punya basic pemikiran sehingga berani mengklaim? Wajib punya data yang sahih. Pertanyaannya, mohon datanya yang sahih dan jelas dan detail dan diakui pakar sejarah nasional dan internasional. Indonesia kenal Islam dari Ba'alawi, dari para Habib. Mana datanya yang sahih? Jangan katanya-katanya. Mereka ini kan sangat mengandalkan, teman-teman, mengandalkan narasi-narasi verbal dari congor, kekuatan congor mereka itu di majelis-majelis. Mereka sampaikan narasi-narasi, klaim-klaim bohong ini, dusta-dusta ini mereka sampaikan, dan mereka sudah kunci itu otak-otak kibin-kibin mereka yang tidak boleh menentang, yang tidak boleh menyanggah, menyangkal atau mengkritisi, apalagi sampai membatalkan narasi-narasi mereka. Enggak boleh, saudara. Bagaimana mereka bisa mengklaim tiba-tiba aja datang bawa cetakan, entah cetakan apa ya, mencetak ulama, mencetak kiai, mencetak ustadz. Saudara, leluhur kami sudah meninggalkan Hadramut, saudara, meninggalkan keluarganya, meninggalkan istri-istrinya, saudara. Mereka membawa harta dan diri mereka untuk apa, saudara? Untuk berdakwah, saudara, untuk mengenalkan Islam kepada penduduk Nusantara, saudara. Ya ikhwan, saudara, pret. Pret.